Baik, makasih kalian. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita masih berada di minggu yang kedua di bulan ini. Sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa, kita mau satukan hati kita mau undang Bapa yang baik untuk ada dan hadir di dalam kehidupan kita, bahkan di ibadah saat ini. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan, perlindungan, bahkan kesetiaan-Mu yang tak pernah berubah Tuhan dari dulu sampai sekarang Bapak. Tunggu Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna yang kami rasakan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Itu sangat memberikan kami Tuhan kekuatan Tuhan. Saat akhir-akhir ini Tuhan kami percaya Tuhan, kuasa kasih-Mu yang sanggup Tuhan menyertai kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di sini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan, kami mau berdoa Tuhan. Buat ibadah-ibadah yang akan ada pada hari ini Tuhan, dimulai dari tadi pagi sampai nanti malam Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun ibadah yang tidak punya lawatan Allah. Tapi Allah bekerja Tuhan. Allah turut bekerja, mendatangkan setiap kebaikan bagi kami. Engkau hadir Tuhan, dalam setiap ibadah-ibadah Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, buat setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau nyatakan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus. Haleluya buat bangsa kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang memberkati ya Tuhan. Memberkati setiap oh haleluya Yesus. Kau berkati Tuhan setiap kedudukan-kedudukan Tuhan, biarlah Engkau yang urap ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan buat tudung rohani kami Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami mau memberkati Tuhan Yesus. Bapak Nikono Torahaja ya Bapak, selaku dari gembala sidang kami Tuhan Yesus. Biarlah urapan-Mu Tuhan tercurah Tuhan Yesus. Hikmat marifat-Mu Tuhan Engkau nyatakan Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus semakin Engkau nyatakan Tuhan. Oh haleluya. Setiap mukjizat-mukjizat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupannya ya Tuhan. Maka berkati pelayanannya Tuhan dalam memimpin Tuhan gereja GBI Gatot Subroto Tuhan dan kami semua ya Tuhan Yesus. Biarlah juga Engkau berkati keluarganya Tuhan. Keluar masuknya Engkau berkati. Bahkan anak cucunya Tuhan Engkau berkati Tuhan Yesus. Urapan yang daripada Allah yang Engkau nyatakan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Engkau juga berkati Tuhan Yesus buat keempat wakil gembala Tuhan yang menopang dari pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah urapan-Mu Tuhan juga turun Tuhan terhadap keempat wakil gembala Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus pelayanan dari gereja-Mu Tuhan Yesus dinyatakan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang turut bekerja dalam setiap pelayanannya Tuhan Yesus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Ibu Gembala CK2 kami Tuhan, Bugem Ocen Tuhan. Tuhan juga memberkati Tuhan. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Untuk menjadi pelayan Tuhan yang kuat ya Tuhan, yang gagah, yang kokoh ya Tuhan. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati keluarganya, keluar masuknya Engkau berkati hikmat marifat-Mu Tuhan, turun Tuhan ke atas kehidupan hamba-Mu Tuhan, sehingga Tuhan Yesus ada kemuliaan, ada lawatan Allah yang Engkau nyatakan Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gembala kami terkasih Tuhan. Bapak Wimbi ya Tuhan, beserta keluarga Ibu Bugem Rina Tuhan, beserta Natalia ya Tuhan. Engkau berkati kehidupan keluarga hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, kekuatan kesehatan yang daripada Engkau ya Bapa, Engkau nyatakan Tuhan. Nah, kami percaya Tuhan, Engkau izinkan juga Tuhan untuk gembala kami terkasih Tuhan mengalami Tuhan sakit di matanya ya Tuhan, dan kami percaya Engkau yang sudah menyembuhkan, dan kami percaya Tuhan Yesus lawatan Allah Engkau nyatakan dalam kehidupannya sehingga kehidupannya menjadi
untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan turun atas kehidupan hamba-Mu ini. Berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati rumah tangga, bahkan setiap aspek kehidupan yang Engkau berkati ya Bapa. Ini doa kami, ini pinta kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan, akhir-akhir ini Tuhan, banyak sekali ya Tuhan untuk bencana-bencana ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, tak ada satupun Tuhan yang Kau izinkan terjadi Tuhan tanpa seizin-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap Tuhan Yesus, kejadian-kejadian Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan dalam bangsa kami, itu mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pasti ada dalam lawatan Tuhan. Kami pasti ada dalam mata Tuhan, telinga Tuhan, tangan Tuhan. Kami percaya Bapa, umat-umat-Mu juga Tuhan, yang mungkin saat ini Tuhan mengalami bencana Tuhan Yesus, baik di daerah NTT Tuhan, baik di daerah timur dan bagian Malang Tuhan, Surabaya Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau urapi Tuhan, Engkau berkati, berikan roh kekuatan penghiburan yang daripada-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat baik, yang menopang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Apabila Kau izinkan kami terjatuh Tuhan, Engkau tak akan biarkan kami terjatuh sampai tergeletak ya Tuhan. Tapi tangan-Mu Tuhan yang berlubang paku akan mengangkat kami Tuhan tinggi seperti Raja Wali ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami, khususnya untuk pemimpin kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan, beserta Tuhan Yesus, para aparat-aparatnya Tuhan Yesus, baik dari kabinet-kabinet MPR, DPR Tuhan, TNI, Polri Tuhan, berkati Tuhan. Biarlah Tuhan, mereka Tuhan Yesus mempunyai hikmat yang daripada Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami halau jauh-jauh Tuhan untuk roh korupsi Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa Tuhan atas bangsa kami, dan kami percaya bangsa kami adalah bangsa yang berkemenangan Tuhan, bangsa kami bangsa yang bangkit Tuhan. Nah, kami mau klaim Tuhan bahwa bangsa kami Tuhan Yesus bangsa yang damai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, ini pinta kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu ya Bapa. Kau juga berkati Tuhan buat gereja-gereja kami Tuhan yang ada. Kami mau berdoa juga untuk kota kami, kota Jakarta Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati Tuhan. Kami mau berdoa buat Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat Tuhan, Jakarta Timur, bahkan Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu, bahkan kota-kota pendukung Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Kami percaya ada lawatan-Mu yang terjadi di kota kami Tuhan. Kami percaya ada gerakan-Mu yang terjadi di kota kami Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa Tuhan atas kota kami Tuhan. Damai Tuhan Yesus, damai ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang urapi setiap kota-kota ya Tuhan. Setiap warga-warga Tuhan Yesus, bahkan kami mau berdoa buat daerah untuk Mampang Tuhan, di tempat kami beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan di daerah Mampang Tuhan, bahkan sekitarnya Tuhan, ada lawatan Allah yang terjadi Tuhan Yesus. Urapan Allah yang terjadi Tuhan, ini kerinduan kami ya Bapa. Sehingga Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa Tuhan yang mau mengaku bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan, Juru Selamat satu-satunya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih kalau kami boleh ada Tuhan pada hari ini Tuhan, di ibadah kami yang masih Tuhan Yesus berkumpul Tuhan, meskipun hanya lewat virtual Tuhan. Tapi kami merasakan Tuhan belas kasihan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Kami mau bersungguh-sungguh Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami Tuhan. Mungkin di antara jemaat-Mu Tuhan ada yang mungkin beban berat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hari ini Tuhan memberikan kelegaan Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar ya Bapa. Kami juga berdoa untuk
umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami percaya kami sudah dimenangkan oleh bilur-bilur-Mu, kami sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan mungkin Tuhan di antara jemaat kami Tuhan, ada Tuhan yang mengalami kedukaan hati Tuhan, atau mungkin kelemahan, keputusasaan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang sanggup Tuhan menyembuhkan Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Biar kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang berlubang paku itu ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan di kaki-Mu ya Bapa, untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Bahkan kami mau menyembah, kami memuji, memuliakan nama-Mu dengan sukacita ya Tuhan. Berkaryalah Engkau ya Roh Kudus, berkaryalah Engkau di tempat kami masing-masing, di hati kami, di pribadi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami bersuka cita. Nah, kami sudah berdoa, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Silakan Oke Yesua dan Lina memimpin. Shalom. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Pagi yang indah Tuhan, di mana kami bisa bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami sembah. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu. Kami anugerah. Haleluya. Tuhan selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Ya Bapa-Ku yang setia. Dengan namaku membalas kasih-Mu yang membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, selalu bersyukur. Aku hanya Selalu bersyukur, bersyukur.
Maaf saudara-saudara, ini pakai laptop mungkin agak kedengar, kami udah beralih ke HP. Puji Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan pada saat ini. Kita akan memuji Tuhan.
Kita bersungguh secara Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Katakan dengan hati menyembah saudara, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan membaca bersama-sama Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Baik, kita baca sama-sama. Saya akan bacakan. Yang lain di mute. 1, 2, 3. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa
Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita lanjutkan dengan membaca Mazmur 91. Ya, Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah, sebentar ya. Sungguh dialah yang akan, saudara. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, yang telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukunyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sebelum kita mendengar Voice of Pentecost dan sharing firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian. Silakan Yosua. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah selamatkan kita. Tuhan sudah berikan kita. Kita akan sama-sama. Tuhan yang sabar,
Serahkan kepada Tuhan. Kita Bapak ucap syukur, ucap kasih-Mu ya Allah, biar Bapak pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan Voice of Pentecost, juga siap firman Tuhan Bapak, biar Kau siapkan hati kami ya Allah, untuk menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang gembur Tuhan, sudah pakai hamba-Mu Tuhan, taruh firman-Mu dalam mudah bibir, serta hamba-Mu Tuhan menyampaikan isi hati-Mu ya Allah,
buat kami, setiap jemaatmu juga boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, hingga firman daripada Engkau boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan untuk Damar boleh menampilkan Voice of Pentecost terlebih dahulu. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian.
Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Shalom, saudara. Puji Tuhan, kita sudah ada di bulan April dengan luar biasa, karena di awal bulan kita merayakan Paskah, kematian, Jumat Agung, lalu kebangkitan Tuhan Yesus, dan di hari-hari ini kita juga menantikan untuk 40 hari ya, jadi kenaikan Tuhan Yesus. Lalu di hari yang ke-50 ada hari Pentakosta. Baik, puji Tuhan, boleh dibantu sharing untuk PowerPoint-nya, gambar. Ya, sebentar. Boleh dibesarkan dari awal. Baik, haleluya. Hari ini kita akan belajar mengenai keluarga, soal keluarga, saudara ya. Kita untuk anak-anak muda juga banyak di sini, pastinya akan berkeluarga. Juga untuk saya sudah berkeluarga dari tahun 2006, berarti tahun ini merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-15 ini. Kata saya, wow, gitu ya. Luar biasa, puji Tuhan. Baik, coba kita lihat di layar. Ya, itu buah apa, saudara ya? Anggur. Yaitu buah anggur. Ya, buah anggurnya matang-matang, gitu kan, tinggal dipetik. Lalu pasti rasanya manis, rasanya luar biasa gitu ya. Ini segar lebih lagi kalau dalam keadaan dingin gitu ya.
Baik, ini apakah ada hal yang berhubungan dengan buah di atas dengan ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab? Kira-kira apa yang berhubungan buah anggur ini dengan ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab? Boleh gambar selanjutnya. Next. Diklik. Ya, baik. Ada dua hal yang saya ambil mengenai anggur, ya, yaitu hal yang pertama adalah keluarga, lalu hal yang kedua adalah Roh Kudus. Ya. Kenapa hubungan anggur ini dengan keluarga? Kita tahu bahwa mujizat pertama daripada Tuhan Yesus pertama kali itu adalah pada saat perkawinan di Kana. Ya, di Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Di mana pada saat itu sebenarnya Tuhan Yesus merasa belum saatnya untuk tampil gitu ya. Tapi Ibu Maria itu ibu dari Yesus itu minta dengan sungguh-sungguh untuk merubah air itu menjadi anggur, karena anggur yang dipunya oleh yang mengadakan pernikahan sudah habis. Ya. Mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus pertama kali itu adalah merubah air menjadi anggur. Anggur itu adalah kasih gitu ya, kasih di dalam rumah tangga kita, di dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara semua di sini juga. Apabila kita di dalam hubungan keluarga itu kasihnya mulai memudar, anggurnya mulai memudar, maka adanya adalah seperti ada mungkin isu cerai, terus cekcok gitu ya. Tapi hari-hari ini saya diingetin Tuhan di minggu ini, yuk bicara mengenai pemulihan dalam keluarga. Lalu yang kedua adalah Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus? Anggur di Pentakosta pada saat di Kisah Rasul 2, di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13, kalau ayat 14 sampai 21 itu di salah satu ayatnya katakan, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Padahal mereka sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka sedang dipenuhi oleh lidah-lidah api oleh Roh Kudus, di mana pada saat itu mereka menyaksikan bahwa mereka berkata dalam bahasa-bahasa yang baru, bahasa-bahasa yang lain, bahasa-bahasa yang ada di Yerusalem. Ya. Orang-orang di Yerusalem, ada orang Kreta, ada orang Yunani, ada orang Arab, gitu ya. Mereka bisa berbahasa seperti itu, padahal mereka hanya seorang nelayan, padahal mereka hanya mungkin seorang pedagang, gitu ya. Mereka pemungut cukai, gitu kan. Tapi mereka bisa berbahasa-bahasa lain itu karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka sedang dipenuhi oleh anggur daripada Tuhan, yaitu oleh anggur, yaitu Roh Kudus. Jadi ada dua yang mengenai anggur, yaitu keluarga dan Roh Kudus. Kenapa kedua hal ini penting di hari-hari ini, saudara ya? Apa hubungannya, apa korelasinya untuk kehidupan umat percaya di hari-hari ini? Coba buka slide selanjutnya, boleh dibantu Damar. Slide selanjutnya. Ya, firman Tuhan dari Maleakhi 4 ayat 6 saya bacakan. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Ya. Saya akan bacakan sekali lagi. Firman Tuhan dari Maleakhi 4 ayat 6. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Saudara, Maleakhi ini merupakan ayat terakhir di Perjanjian Lama. Dan ini Maleakhi 4 ayat 6 ini adalah ayat yang terakhir. Ya, Maleakhi itu kitab terakhir. Maleakhi 4 ayat 6 itu ayat yang terakhir di Perjanjian Lama. Jadi ayat ini merupakan suatu nubuatan ya untuk memasuki Perjanjian baru.
Ya, setelah Matius 4 ayat 6, begitu kita balik, itu sudah kitab Matius. Matius yang pertama. Ya, coba kita perhatikan kembali ayat ini. Ya, ayat ini, ia akan membuat hati bapak-bapak. Jadi ada bapak yang pertama. Berbalik kepada anak-anaknya. Jadi ada anak. Terus diulang lagi. Tapi dalam berkebalikan. Gitu. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Ya, kalau ada bapak, ada anak, berarti itu berbicara mengenai keluarga. Amin. Jadi puji Tuhan, luar biasa di Kejadian, di kitab pertama daripada firman Tuhan, di Kejadian itu, Kejadian 1, di kitab awal Perjanjian Lama, itu Tuhan membentuk lembaga pertama di dunia. Haleluya. Yaitu keluarga Adam. Ya. Lalu di akhir dari Perjanjian Lama, Tuhan juga berbicara mengenai keluarga di Matius 4 ayat 6 ini. Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan mau bergerak di lembaga tertua dan terkecil terlebih dahulu, di mana harus ada pemulihan hati Bapa berbalik kepada anak, lalu hati anak berbalik kepada bapaknya. Dan yang luar biasa, di Perjanjian Baru Tuhan singkapkan ada clue atau ada hal penting yang bisa untuk pemulihan itu dilakukan, yaitu apa? Melalui kematian Tuhan Yesus. Ya, semua manusia diampuni, kemudian Tuhan Yesus diangkat ke surga. Lalu pada saat Tuhan Yesus diangkat ke surga, Roh Kudus turun, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kuduslah yang mampu untuk memulihkan keluarga. Hanya Roh Kudus yang mampu untuk memulihkan keluarga lepas keluarga. Saya juga baru menyadari hal ini ya setelah saya menjadi seorang bapak gitu ya. Kalau saya menjadi bapak, saya juga tetap menjadi anak dari bapak saya, gitu kan saudara ya. Ya, kalau waktu kita masih anak dan mungkin sampai menikah gitu kan, kita merasa bahwa bapak tuh, papa itu nggak ngerti deh kemauan saya, gitu kan. Terus kita merasa juga paling benar, gitu kan. Padahal pada saat kita merasa paling benar, kita sudah merasa diri paling benar itu, kita juga sudah salah. Gitu. Karena apa? Karena hanya Tuhanlah yang maha benar. Jadi waktu terus kita menjadi orang tua, kita kadang-kadang ngomong sama istri kita gitu ya. Bukan istri kita, istri saya gitu ya. Mah, itu tuh, si Samuel tuh. Misalnya. Samuel tuh, makanya anaknya begini. Dia nggak mau dengerin kita. Gitu kan. Terus, kan kita kan udah makan asam garam ya, gitu kan, udah lebih tahu, lebih ngerti. Gitu. Padahal kan kondisi anak pada saat-saat ini tentunya berbeda dengan kondisi kita pada saat zaman dulu, gitu ya. Jadi dari masing-masing kita sebenarnya adalah kita perlu merendahkan hati, ya. Masing-masing kita berpikir atau bertindak sesuai dengan kebenaran kita. Kita merasa paling benar, anak-anak merasa, lu kagak ngerti Pak, sekarang tuh kayak gini Pak, ini zamannya kayak gini Pak, gitu kan. Terus kita yang sebagai orang tua kita ngomong, kehidupan itu gue udah ngalamin banyak, udah asam garamnya udah gue ngerasain, gitu kan. Lu nggak lebih tahu dari gue. Nah, masing-masing saling merasa benar, gitu. Akhirnya nggak ada yang ngalah, kita pada berantem. Mungkin ada yang kalau dulu saya marah sama orang tua saya tuh, saya sempat pernah kunci pintu kamar gitu kan. Terus saya siapin tuh makanan segala macam dalam kamar gitu. Saudara, sampai ada ember untuk isi air gitu ya. Saya siapin juga di kamar. Jadi saya nggak mau keluar kamar. Ternyata nggak bisa juga gitu saudara ya. Karena kita adalah makhluk sosial gitu ya. Jadi kita perlu Roh Kudus, kita perlu Roh Kudus yang akan, karena Roh Kudus apa? Roh Kudus adalah menginsyafkan dari setiap kita. Jadi pada saat itu saya pernah dulu waktu masih mau lulus STM, saya dulu sekolah di STM Telkom ya, pada tahun 97.
97 itu saya angkatan ketiga di STM Telkom, jadi telekomunikasi itu masih suatu hal yang langka, ya, hal yang sulit. Kita teleponnya masih, telepon genggam itu masih besar-besar. Tapi untuk perusahaan telekomunikasi sebenarnya orang banyak, perusahaan banyak membutuhkan, banyak perlu. Saya waktu itu ngomong ke orang tua saya bahwa, Pak, saya mau kerja terlebih dahulu baru kuliah. Tapi terus orang tua saya nggak mau, maunya kamu nanti kalau kerja lupa kuliah. Benar juga gitu kan. Tapi saya ngomong, wah saya maunya kerja. Terus akhirnya saya ngalah, gitu kan. Akhirnya saya ngalah, terus saya kuliah, gitu kan. Saya kuliah, saya lulus tahun 2001, lalu cari pekerjaan yang sesuai dengan bidang gitu ya, teknik telekomunikasi. Saya lamar sana sini masih belum. Terus waktu berbarengan antara di salah satu radio terkenal di Jakarta sama di bank. Waktu itu bank itu dapat karena dari temannya mama gitu ya. Terus gini, saya masuk ke temannya mama itu di bank itu, tapi di dalam hati saya ternyata ada satu rasa pemberontakan. Saya merasa saya bahwa saya itu bisa berdiri sendiri, ya kan, tanpa orang tua, gitu ya. Terus dalam perjalanannya kerja di bank sekian belas tahun, dan akhirnya saya mengalami satu masalah, gitu kan. Terus saya keluar dari bank, lalu orang tua saya marah, gitu kan. Orang tua saya marah besar. Terus sempat saya beberapa tahun itu main ke rumah bapak, ke rumah mama, gitu, tapi kondisinya kurang baik gitu secara roh, gitu ya. Terus saya belajar untuk saya merendahkan hati, saya merendahkan diri saya juga minta Tuhan untuk bantu pulihkan, gitu ya. Terus ya puji Tuhan di hari-hari ini Tuhan pulihkan, gitu ya. Saya sekarang udah lebih baik, gitu kan. Sampai kita kan sekarang udah persiapan masuk untuk sekolah online, gitu ya, untuk anak-anak. Sampai kemarin di sekolah anak saya sudah diinikan untuk bersiap sekolah online, tapi saya belum izinkan secara offline, tapi saya belum izinkan. Terus akhirnya bapak sempat ngomong kemarin, kalau nggak bapak aja yang nganterin, gitu kan, karena jam harinya itu kan nggak sesuai dengan yang saya off kerja, gitu kan. Wah, luar biasa, berarti sudah Tuhan pulihkan, gitu ya. Jadi tentunya proses, tentunya perlu satu kerendahan hati, ya, di dalam keluarga. Kalau kita nggak ngalah, ya terus apa lagi, gitu kan. Kita harus merendahkan hati kita untuk kita minta bantuan Roh Kudus untuk kita bisa baik, punya hubungan baik dengan orang tua kita, gitu ya. Dan juga yang saya bersyukur di sini ada satu keluarga yang tidak hanya satu keluarga ini adalah keluarga gabungan dari keluarga-keluarga kecil, yaitu keluarga di gereja, gitu ya saudara. Puji Tuhan kita punya Bapak yang luar biasa, Pak Gem, juga mengucap syukur pada saat saya jatuh, pada saat saya jauh dari Tuhan, pada saat saya mungkin merasa diri gimana, gitu ya. Saya sempat menghilang, tidak bergereja itu mungkin beberapa bulan, gitu ya. Pak Gem cari saya sampai datangin kontrakan saya waktu itu. Dia datang, dia menyapa saya, terus mengajak saya untuk ibadah, dan itu luar biasa, gitu ya saudara. Jadi
Tuhan mau sebelum di Maleakhi 4 ayat 6 tadi, firman Tuhan katakan bahwa hati Bapa akan berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anak boleh berbalik kepada bapak-bapaknya. Supaya apa? Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, kita tahu bahwa kita ada daripada akhir zaman. Bumi ini akan musnah, bumi ini akan diganti dengan bumi yang baru. Gitu ya. Sebelum, artinya apa? Sebelum kiamat, sebelum akhir daripada bumi yang lama ini, akan ada bumi yang dimusnahkan. Tuhan mau keluarga dipulihkan. Tuhan mau hubungan Bapa dengan anak dipulihkan hari-hari ini. Tuhan mau gereja-gereja, jemaat-jemaat juga dipulihkan. Supaya apa, saudara? Supaya kita siap. Supaya kita menjadi pengantin yang kudus, yang tidak bercacat. Gitu ya. Harus ada rekonsiliasi antara anggota keluarga, gitu ya. Harus ada saling mengaku salah. Gitu. Seorang bapak belum tentu benar juga, gitu kan. Benar dia punya asam garam kehidupan, hidup lebih lama dari anaknya, gitu. Tapi satu hal bahwa saat ini anaknya adalah ada di dunia yang berbeda, di masa yang berbeda. Dan sebagai seorang anak juga harus ada hormat dengan orang tua. Ya, memang orang tua tidak tahu, karena orang tua tidak hidup di zamannya kita, gitu. Tapi harus ada rasa hormat satu sama lain, sehingga ada rasa saling menghargai, lalu ada kasih Tuhan di situ. Kalau kita percaya pada saat itu Tuhan akan memulihkan kita dan kita akan bisa menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Saya akan share sedikit video, mungkin video ini pernah ditonton atau mungkin ada yang belum, boleh dibantu Damar. Ya, kita tonton sama-sama. Kita ini yang kasih seorang bapak. Adalah anak namanya Rick Floyd. Dia anak mengalami cerebral palsy atau lumpuh otak. Ya, pada saat dia lahir dia lumpuh otak. Tapi dia ingin berpartisipasi dalam lari 5 mil. Ini Dick Floyd, ini ayahnya, yaitu si bapak, si ayah ini untuk mewujudkan keinginan dari anaknya. Dia waktu itu mengikuti triathlon. Triathlon itu adalah pengembangan 3 macam kegiatan dalam satu lomba: berenang, berlari, dan bersepeda.
melakukan semuanya. Kenapa? Karena dia anaknya yang suka cerita. Karena begitu besar kasih Allah akan udah dia mengalihkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa. Haleluya. Ya, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih buat Mas Pagem gitu ya. Saya belajar banyak untuk menjadi seorang ayah. Wah, ayah itu adalah, saya juga belajar dari bapak saya. Bapak saya juga bisa melihat saya gitu kan, terus memaafkan saya gitu ya. Bukan suatu yang gampang, bukan suatu yang perkara yang mudah. Tapi kita juga belajar harus kepada Bapa kita, yaitu Tuhan, yang sudah memaafkan kita. Kita adalah seperti Rick Hoyt itu seorang yang cacat. Kita bukan seorang yang bersih secara murni gitu ya, tapi kita dilayakkan. Kita dilayakkan oleh Tuhan. Kita diizinkan dengan segala kekotoran kita, dengan segala latar belakang masa lalu kita. Kita dilayakkan untuk kita bisa melayani hari ini. Ayo, lupakan masa lalu kita tatap masa depan. Kita tanggalkan setiap beban, setiap permasalahan, kita merendahkan hati kita. Ayo, setiap bapak-bapak saya ajak untuk boleh rekonsiliasi dengan anak-anaknya. Setiap anak-anak juga boleh. Yuk, kita rendahin hati yuk. Minta maaf. Walaupun mungkin kita masih merasa benar. Tapi kita minta Roh Kudus. Boleh menerangi, boleh membantu kita untuk kita tahu bahwa tidak sepenuhnya kita benar. Mungkin hanya 50%. Ya. Kita saling merendahkan. Pada saat hubungan antara bapak dengan anak ini dipulihkan, saya percaya keluarga-keluarga akan dipulihkan. Pada saat ada damai, ada sejahtera, ada pemulihan, saya percaya bahwa saudara, keluarga-keluarga akan diberkati sama Tuhan. Akan ada berkat yang berlimpah-limpah. Dan pada saat juga akan ada namanya Pentakosta ketiga. Karena apa, saudara? Karena kita sudah siap. Karena kita sudah siap, bejana kita siap, Tuhan berikan anggur baru. Anggur juga bicara mengenai berkat, anggur juga bicara mengenai kelimpahan. Pada saat kita itu siap, dipulihkan bejana kita. Kita akan menjadi berkat bagi orang lain, di mana anggur itu juga akan kita bagikan pada orang-orang di sekitar kita. Saya mau berdoa, saya akan tutup untuk siap firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Kiaralabaya sandaya, ralabaya sekiaralabaya, ralabaya sandaya. Kiaralabaya seki, ralabaya, 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 ralabaya. Kiaralabaya seki, ralabaya sandaya, ralabaya, 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 ralabaya. Yes, Lord, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak, saat ini Bapak, kami boleh menghadap Engkau Tuhan. Kami boleh berteriak hari ini ya Allah. Pulihkan keluarga kami Tuhan. Pulihkan keluarga kami
Ya Roh Kudus, biar Engkau boleh hadir dalam keluarga kami, Bapa. Untuk boleh memulihkan keluarga kami, ya Allah. Pulihkan keluarga Mas Tuhan dari GBI Mampang, Tuhan. Kasih-Mu mengalir, Tuhan. Kasih-Mu mengalir. Kami sebagai Bapak Tuhan, ya kami juga boleh merendahkan hati kami, Tuhan. Untuk kami Bapak boleh menyayangi, boleh menerima setiap anak kami, Tuhan. Boleh membawa mereka dalam pengenalan akan Engkau. Boleh membawa mereka, Tuhan, masuk ke dalam kehidupan mereka, dalam panggilan mereka, dalam destiny mereka, Tuhan. Kami juga sebagai anak Tuhan, biar kami boleh merendahkan hati kami, Tuhan. Kami boleh, Tuhan, menghormati orang tua kami, ya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Hamba-Mu berhenti ya Bapak, tapi Engkau Allah Roh Kudus tidak berhenti, Tuhan. Engkau yang melawan Tuhan setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu, Tuhan, yang ada di Zoom online pada saat ini, Tuhan Yesus. Kami percaya GBI Mampang, Tuhan, di dalam rencana-Mu, ya Allah. Terima kasih Bapak buat Bapak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang terus berkati hamba-Mu, ya Bapak. Biar Bapak, hati Bapak boleh terus Bapak penuh melimpah, Tuhan, dalam hidup Tuhan. Sehingga boleh Bapak menyalurkan hati Bapak itu ke setiap kami, Tuhan, jemaat-Mu, ya Allah. Terima kasih Bapak. Juga sembuh dalam keluarga Tuhan, Kau lawan Tuhan, sembuh dalam keluarga, Kau pulihkan, ya Allah. Kami boleh menjadi anak Tuhan. Kami boleh mengalami Pentakosta yang ketiga dalam keluarga kami. Dan juga kami boleh dipakai sebagai anak-Mu, Tuhan, sebagai pembawa berita Pentakosta, Tuhan, hari-hari ini, ya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Bapak buat hadirat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, hati Bapak boleh berbalik kepada anak-anaknya. Hati anak-anak boleh berbalik kepada bapak-bapaknya. Sebelum Engkau datang kembali menjemput kami, Tuhan, di atas awan-awan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua sepakat katakan amin, 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 amin. Baik, kita akan baca pengumuman. Mohon dibantu, Damar. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah melayani hari ini. Untuk worship leader, singer, yaitu Yosua dan Lina. Untuk pendoa syafaat, tadi Maya. Lalu untuk host, Damar. Untuk guru-guru sekolah minggu dan guru junior church, terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Boleh yang selanjutnya. Damar. Sebentar ya. Baik. Saya mengucapkan selamat berulang tahun untuk setiap jemaat yang berulang tahun di bulan April. Ada Natania tanggal 2, ada Yusnita tanggal 5, ada Ibu Maria tanggal 5, lalu ada Pak Tommy 6 April, Ibu Aling 6 April, ada Feren 6 April, lalu kemarin Ika dan Ratna 10 April, lalu tanggal 16 nanti ada Fendi, lalu tanggal 20 ada Pascal, tanggal 23 nanti ada Bapak Darudono yang ulang tahun, lalu Dira di tanggal 27 dan Eva di tanggal 28. Lalu langsung pernikahan Bapak Rudi Alex dan Ibu Anas di tanggal 2 April, lalu Bapak Nungki dan Ibu Ika di tanggal 3 April. Bagi yang namanya belum tercantum, maka dapat menghubungi Bugam Rina. Umur panjang ada di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Silakan. Selanjutnya. Ya. Baik, ada doa puasa bersama. Di mana doa-doanya, kita tujuan doa puasanya. Yang pertama, keamanan NKRI, damailah Indonesiaku.
lalu penyelesaian pandemi COVID-19, lalu ancaman resesi ekonomi global, lalu pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga, lalu yang terakhir adalah penyelesaian amanat agung. Doa puasa bersama ini dilakukan berbarengan ya dengan kita tanggal 13 April 2021 sampai dengan 12 Mei 2021, yaitu 30 hari. Jadi dihimbau untuk setiap pengerja dan aktivis serta jemaat dapat mengikuti doa puasa ini. Untuk jenis doa puasanya dapat ditentukan oleh masing-masing pribadi. Baik, selanjutnya. Ya, kami undang untuk setiap jemaat dapat join di doa fajar hari Sabtu 17 April jam 5 sampai dengan jam 6. Ya, Mazmur 5 ayat 4, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa dalam United Prayer Tower setiap hari Sabtu jam 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan dari Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Firman Tuhan dari Malaikat 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer pada kita di layar, transfer dapat dikirimkan melalui WA kepada Community of Love dari Jeremiah Generation tiap hari Jumat minggu kedua jam 20 waktu Indonesia Barat. Zoom meeting, link akan di-share di WA group. Next. Ayo bersaksi, jadikan kisah hidupmu bersama Kristus menjadi harapan, kekuatan bagi setiap orang yang putus asa, dan bawa sukacita saudara-saudara kemenangan serta pujian pengagungan bagi Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Yang merindu bersaksi dapat menghubungi saya atau dengan Bapak Daniel. Firman Tuhan 2 Timotius 1 sampai 8a, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Apakah Anda punya beban serta persoalan dan ingin didoakan? List permohonan doa berupa Google Form akan di-share di grup, masukkan atau kita menghubungi saya atau tim doa. Pesan Gembala Sidang, Pendeta Dr. Sunjuni Kunotora Harjo, lakukan 6M, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Yes. Diingatkan sekolah minggu online maupun junior church online bagi setiap orang tua yang memiliki anak, khususnya sekolah minggu maupun junior church, ID meeting dan password akan di-share di WA group. Lalu ingatkan ke teman-teman yang lain yang belum bergabung dengan ibadah umum kita, setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, baik, kita akan menyelesaikan ibadah kita. Sebelum doa dan doa berkat, silakan Yosua untuk pimpin kita. Shalom. Baik, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita akan bersiap dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, ku percaya Kau besertaku. Tuhan tetap ada. Ku percaya Kau ada. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawab. Yesus, Yesus, aku percaya.
Yesus aku percaya selalu berjawab, selalu berjawab, kita akan berdoa lebih dahulu. Ada pesan juga. Jadi hari Senin tanggal 12 April besok ya, Yosua ada pelayanan misi, yaitu membagi-bagi Alkitab untuk anak-anak di daerah Jalan Juanda di bawah kereta api. Lalu tanggal 21 April ini adik daripada Yosua menikah. Lalu untuk tanggal 24 April ada adik dari Lina menikah. Jadi kita doakan juga untuk pelayanan misi ini. Nantinya kita ke depannya juga akan melayani seperti ini, karena nanti ketua misinya adalah Yosua, nanti akan rencananya ada di Blok M mungkin ya, untuk pelayanan misi selanjutnya. Kita akan bergabung. Oke, baik, kita akan satukan hati kita sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Bapak ucap syukur buat kasih-Mu ya Allah. Kalau pada pagi hari ini, siang hari ini kami boleh mendapatkan kasih-Mu Tuhan, kami boleh bertemu dengan Engkau. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Allah. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu bahwa kami memiliki hubungan yang baik dengan orang tua kami. Kami juga sebagai Bapak boleh memiliki hubungan yang baik dengan anak-anak kami. Bapak, biar Roh Kudus Engkau curahkan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh Bapak mengalami pemulihan Tuhan. Nanti Bapak, kami boleh sebagai anak juga boleh mengalami pemulihan Tuhan. Sebagai Bapak, sebagai orang tua kami juga boleh mengalami pemulihan Tuhan. Ya, keluarga kami dipulihkan dengan jalan kehendak-Mu ya Allah, sehingga kami boleh Tuhan mengalami Engkau, kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan, dan kami dipenuhi oleh anggur daripada Engkau hari-hari ini ya Allah, dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan rahmat, dipenuhi dengan berkat Tuhan Yesus hari-hari ini ya Allah. Kami boleh menjadi messenger, menjadi pembawa dan Pentakosta ketiga, membawa pesan sukacita, kabar sukacita pada Engkau Tuhan Yesus. Kehidupan kami boleh menjadi terang, garam dan terang Tuhan. Terima kasih ya Allah. Bapak juga kami mau berdoa buat pelayanan misi Yosua Tuhan di Juanda Tuhan, Kau yang berkati, Kau yang urapi Tuhan, jamaah anak-anak pemulung Tuhan di sana. Mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Tuhan Yesus. Berkati 21 April untuk pernikahan daripada adik terkecil Tuhan daripada Yosua Tuhan. Juga tanggal 24 April untuk pernikahan daripada adik Nyalina Tuhan. Bapak, kami juga serahkan seluruh keluarga jemaat GBI Perapatan, tangan kasih-Mu yang memegang setiap kehidupan mereka Tuhan, Kau mencukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Sakit boleh Kau sembuhkan, penyebab berat boleh Kau berikan kelegaan, karena pengharapan yang baru daripada Kau curahkan, Kau limpahkan seluruh jemaat GBI Mampang Perapatan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan kembali beraktivitas Tuhan, kami masing-masing ya Allah. Kami rindu dan kami siap menerima berkat daripada Engkau melalui hamba-Mu. Silakan Pak Gem. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Terimalah berkat ini, kiranya damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam pertanyaan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Dian, Joshua, Nina, semuanya. Terima kasih Pak Gem. Terima kasih semuanya. Semuanya. Terima Sehat kasih ya. semuanya. Terima kasih. Ya, Ya. terima kasih Gunawan, Kak Tommy, Kak Ika. ini Charles, Pak Charles.
Chris Wae. Berkati suai. Ya, Bu Neneng. Bu Ini Neneng. siapa ini? Berkati. Karen, terberkati. Maaf tadi Pak Gemna nggak kedengeran pas lagi. Joshua. Terima kasih Pak Gem, Bu Gem, terima kasih. Oke, berkati, berkelas. Ya. Waling, Tuhan berkati, Ratna, Tuhan Berkati ya Pak Gem, berkati. Bu Gem, Pak Ya, Garu. makasih Yo, semuanya. yo, makasih Mas Pak Joshua. Daniel, Tuhan berkati. Yesus memberkati semuanya. Ya, Selvin. Dewi mana? Christian, Di samping Pak Gam. Oh iya. Keluarganya. Selalu di samping. Oke. Apa nih?